Satria Jodi Pati Prakoso Kakak Kongawur. Mari ikuti kami di penghayat kepercayaan kebatinan Rukun Warga Kali Bagor. Rahayu, Himpunan Kebatinan Rukun Warga merupakan salah satu organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang tumbuh dan berkembang di Jawa Tengah. Didirikan di Kabupaten Banyumas pada tanggal 17 Agustus 1957 dan sekarang berpusat di Sekretariat Desa Kalibagor RT 4 RW 3 Kecamatan Kalibagor. Orang yang mempelajari suatu kawruh atau ilmu kebatinan dinamakan mangudi atau menghayati, dan kawruh rasa sejati atau manunggal diartikan dengan menyatu diri dengan Yang Maha Kuasa. Tahun 1954, Raden Danu Subroto ditugaskan di Pengadilan Negeri Purwokerto untuk menyelesaikan beberapa perkara, mulai dari hutang pihutang, ponakan yang hidup menderita, tentang rumah tangga, dan lain sebagainya. Kemudian mereka berunding bersama di suatu malam di rumah Muhammad Suparno di Purbalingga. Pertemuan-pertemuan itu berakhir dengan keputusan untuk mendirikan suatu organisasi, yaitu Himpunan Kebatinan Rukun Warga, yang artinya tiap manusia harus berbuat dan bertindak lahir maupun batinnya dan bersatu atau rukun dengan Tuhan, alam, dan sesama. Bapak Supriyono sebagai sesepuh, Bapak Kusmoro sebagai penasehat, Mbak Febi Lestari Supriyono sebagai ketua penghayat, Mbak Sulistia sebagai sekretaris, dan Bapak Sudarto sebagai bendahara. Pertama, berkeyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa. Tan kena kinayang apa, jadi tidak bisa dipikirkan gitu, tidak bisa digambarkan, karena Tuhan itu imanen, bukan personal, bukan yang harus kita personifikasikan seperti sosok gitu. Jadi Tuhan itu tidak bisa kita kira-kira seperti apa bentuknya, seperti apa wujudnya. Pokok ajaran yang kedua yaitu kawruh rasa sejati. Kawruh rasa sejati itu adalah nama dari ajaran kami. Ajaran dari Himpunan Kebatinan Rukun Warga itu disebut sebagai kawruh rasa sejati atau manunggal. Konsep manunggalnya yaitu manunggal antara pribadi dan juga antara silukurit dan muripi. Mungkin begitu nih Pak Kus. Dan juga manunggal antara rasa ya. Rasa itu rasa yang sejati. Rasa yang sejati itu yang bagaimana ya? Mungkin dijelaskan dengan sederhana susah ya. Tapi sebenarnya juga tidak susah. Karena kalau yang namanya rasa asin ya. Pola dasar penghayat. Pertama, wajib bersembahyang di pagi dan sore hari. Di pagi hari sebagai bentuk terima kasih bahwa umurnya diperpanjang semalaman, dan di sore hari untuk memohon agar dilindungi serta diperpanjang umurnya. Berikut adalah tata cara sembahyang di penghayat kepercayaan kebatinan Rukun Warga. Niat ingsun sujud sukma urip dhateng pangeran, kunjuk ing ngarsanipun Gusti, sak kathahing upat lan dosa dalem Gusti maringono pangapura. Langgeng urip dhateng pangeran,
tan kena ing pati ingsun pansukma langgeng urip dadi pangeran tan kena ing pati ingsun pansukma langgeng urip dadi pangeran tan kena ing pati ingsun pansukma. Duh Gusti ingkang Maha Agung. Ibu bumi dating pangeran, ibu bumi dating pangeran, ibu bumi dating pangeran. Langgeng urip tan kena ing pati ingsun pansukma. Ibu bumi dating pangeran, ibu bumi dating pangeran, ibu bumi dating pangeran. Urip dating pangeran, langgeng tan kena ing pati, ingsun pansukma, ingsun kang agung, ingsun kang wiseso. Gusti ingkang amiseso, papandulis adederek, langgeng urip tan kena. Yang kedua, diwajibkan paling sedikit 2 kali bersemadi agar mendapatkan sasmita adi. Bisa dilakukan secara sendiri atau bersama-sama. Berikut ini adalah prosesi semadi yang dilakukan oleh Pahayat Kepercayaan Kebatinan dari Rukun Warga. Kamu tumuju marang rasa sejati iku Gusti kang akarya jagat, kang amiseso jagat, sak pupuking saya liye pinaluyut. Kalau cara perjalanan ya punya tinggal di tinjau pesakting sumberno kayak seperti orang mimpi tapi bisa dari melihat kejayaan dari jadinya dari sinar Gusti, daya Gusti yang tadinya mantra sasa jalanan ini nyambung. Nyambung.
Cukup, cukup. Mungkin ada pertanyaan. Intinya adalah semati. Semati itu untuk merukunkan apa yang ada di dalam diri kita. Jadi tangannya disatukan, hening seperti ini, itu dimaksudkan agar apa yang ada di dalam diri kita itu rukun. Jadi kalau sudah rukun kalau diri kita sudah rukun, diri pribadi kita itu kan kita sebagai manusia kan bukan hanya manusia saja, tapi terdiri dari badan wadak dan badan halus. Lah badan halus dan badan wadak itu harus bisa kita sinkronkan. Jadi kita harus bisa menyinkronkan antara pikiran, hati, dan perasaan dan batinnya.